Ada yang suruh membahas tentang tanda ikan di telapak tangan. Jadi ada beberapa tanda yang mirip ikan di telapak tangan mengenai efeknya untuk keberuntungan sesuai dengan posisi. Jadi jangan terpaku hanya dengan tanda-tanda di telapak tangan, karena ada kuasa Tuhan juga bagi yang tidak memiliki garis ikan juga bisa sukses dalam hal apapun. Begitu juga pengalaman yang tidak memiliki tangan pun bisa sukses dan terkenal. Kali ini kita bahas posisi ikan di telapak tangan. Dimanapun posisi ikan di telapak tangan, tangan kiri maupun tangan kanan itu bagus dan beruntung. Namun kali ini saya akan bahas mengenai tempatnya yang paling kuat menarik kekayaan, posisi yang paling kuat menarik keberuntungan. Saya bahas yang pertama adalah posisi ikan jika ada di sini. Di antara ini garis lurus ke atas ini di jari tengah. Seperti ini. Kira-kira begini. Ikannya menghadap ke atas. Itu yang paling bagus. Menghadap ke bawah juga bagus, tetapi lebih terlambat tercapai. Yang menghadap ke atas lurus itu lebih cepat tercapai. Jadi ini menggambarkan tentang spiritual, agama, kemampuan persuasi, penyampaian ide-ide, penyampaian kreativitas pikiran yang berhubungan dengan religius. Pemilik garis tangan tanda ikan di sini, di area sini tengah-tengah. Jadi tengah-tengah di sini, kiri dan kanan di tengah-tengah, akan terkenal popularitasnya di dunia khotbah agama. Bisa saja dia viral khotbah-khotbahnya atau pengetahuannya tentang agama, religius, dan yang lainnya yang berhubungan dengan spiritual. Itulah yang akan membawa dia kekayaan, keberuntungan secara alamiah. Itulah tanda garis ikan di tengah-tengah di bawah dekat pergelangan. Selanjutnya, bagi Anda yang memiliki tanda ikan di sini, di Bukit Bulan. Bukit Bulan berhubungan dengan imajinasi, hayalan, dan juga kreativitas ide, pikiran, perjalanan. Nah, di sini bisa dihubungkan, diasumsikan dia akan mendapatkan kekayaan, keberuntungan di perantauan, di bekerja di luar daerah, atau dalam perjalanan dia menemukan orang-orang yang mendukung atau ide-ide kreativitas tertentu yang menjadi awal dia mencapai kesuksesan. Contoh, dia pergi ke luar negeri, di sana dia berkembang, atau dia merantau di luar daerah, lalu dia menemukan jalur-jalur bisnis, usaha, atau dalam kreativitas yang lain, karena ini juga adalah tempat kreativitas ide-ide. Dia bisa kembangkan ke arah kekayaan yang luar biasa. Seperti itu jika ada di Bukit Bulan di sini. Selanjutnya, bagi Anda mungkin memiliki tanda ikan di bawah jari kelingking. Ini berhubungan dengan kemampuan persuasi, berbicara, penyampaian, ke bisnis, usaha. Jadi bagi mereka yang mempunyai bisnis usaha, memiliki tanda ikan di sini akan mudah dalam mempromosikan, menyampaikan ide-idenya, menyampaikan atau prospek-prospeknya dia mudah sampaikan kepada orang lain. Sangat menarik tutur katanya, sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dia promosikan akan mudah tersampai kepada target, sehingga dia akan mudah menjadi maju kaya dalam usaha bisnisnya di bawah jari kelingking. Selanjutnya, jika mempunyai di sini di tengah, di bawah jari, tanda ikannya seperti ini ya, seperti jarang genjang ada sedikit katik di bawah itu, ada seperti
garis ke bawah. Ini juga popularitas religius supranatural. Nah, bagi yang memiliki karakteristik di sini dikatakan dalam palmistry memiliki kemampuan penyembuh, religius juga, spiritual juga, supranatural. Kemungkinan juga dia bisa menjadi viral karena penyembuhan. Metode penyembuhan yang tidak biasa, metode terapi atau yang berhubungan dengan supranatural, sehingga cara-caranya dia mengobati orang bisa viral dan mendatangkan kekayaan secara besar-besaran, sehingga ini dikatakan membawa hoki, membawa ketenaran dan juga popularitas sehingga dia menjadi kaya raya. Seperti itu penjelasannya di bawah jari tengah. Dan jika di sini di bukit Jupiter atau di bawah jari telunjuk, ini berhubungan dengan ambisi, egositas, juga berhubungan dengan kepercayaan diri, pantang menyerah. Jadi jika ada tanda ikan di situ, kemungkinan di dalam dia bisnis mengejar tujuannya, apakah dia ingin menjadi pejabat tanpa tantang mundur atau menyerah, sehingga tanda ikan ini akan menguatkan ambisinya untuk mencapai tujuannya, dan di sanalah dia bisa kaya, makmur, sentosa. Jadi tanda ikan di sini dikatakan yang paling kuat pengaruhnya menarik kekayaan. Ini adalah tanda yang mungkin jarang dimiliki atau kabur atau tidak jelas atau mungkin tidak bisa ditemukan dapat tangan. Jadi garis-garis yang saya sebutkan di sini adalah membaca garis tangan secara baku, tidak menggunakan intuisi. Yang membaca garis tangan menggunakan intuisi adalah melihat garis tangan yang tidak terlihat atau menggabungkan kemampuan menggabungkan tanda-tanda di garis tangan dengan tanda-tanda yang lainnya. Jika menggunakan intuisi adalah apa yang terlihat di alam batin, pikiran, bisa digabungkan dengan tanda yang ada di telapak tangan. Itu biasanya harus bertemu langsung untuk merasakan getaran vibrasi energi tangannya. Tanda ikan ini baik berada di tangan kiri maupun di tangan kanan. Dimanapun adanya dikatakan itu bagus. Namun di tempat yang ini paling kuat pengaruhnya, katanya menurut palmistry. Ada yang memiliki tanda ikan di sini, ini berhubungan dengan semangat, gairah juga. Semangat di sini, jika tanda ikannya di sini, dia memiliki gairah juga yang berhubungan gairah. Dalam hubungan dia bergairah. Itu juga termasuk keberuntungan, tapi mungkin tidak ada hubungan dengan uang. Kemarin juga ada yang bertanya tentang kadengan, yang sebelumnya di video sebelumnya saya bahas tentang tanda kadengan atau tai lalat di garis tangan atau di telapak tangan. Yang menanyakan adalah ada tai lalat di dekat garis ini kehidupan. Biasanya pemilik tanda tai lalat di dekat garis kehidupan, jika di tangan kiri, jika usianya saat ini 30 tahun, berarti dia punya masa lalu yang susah, namun akan berkembang maju setelah 37 tahun ke atas. Dan jika di tangan kanan, jika umurnya saat ini di bawah 30 tahun, juga akan mengalami masa susah secara pelan-pelan. Di masa depannya itu baru berubah. Namun di umur 40-an baru akan mencapai ketenangan atau kenyamanan dalam hubungan keuangan gitu. Mungkin di usia-usia di bawah remaja gitu dia acuh, tidak peduli tentang uang, karier, pekerjaan, tapi setelah dia menikah atau umurnya 40, mendekati 40 baru ingin maju. Sedikit terlambat tetapi itu bagus daripada tidak, dan bisa mencapai sukses juga.
Tetapi jika ada titik seperti tai lalat pas di tepat di yang tadi itu agak mendekati, sekarang yang tepat di ada garis tangan, itu dikatakan halangan. Jadi halangan yang pernah dialami dalam jalur-jalur hidupnya, bisa kasus pribadi, bisa kesehatan, bisa masalah uang atau yang lainnya. Yang menentukan di sini adalah titiknya di mana. Jika di tengah-tengah, jadi halangannya ada di pertengahan umur. Jika paling atas, dia mungkin mengalami di bawah umur 40 tahun. Tapi dia tetap bisa melewatinya. Itu hanya akan mengalami pengalaman kehidupan saja. Subscribe gratis. Ada banyak video nanti yang akan di-upload setiap harinya. Bagi yang mau dibuatkan videonya, garis tangannya, inbox di fanspage Facebook, halaman Facebook. Karena banyak yang inbox belum juga terjawab, jadi sabar, mungkin akan dipilih mana yang lebih bagus untuk ditayangkan.